istaiqidha wa anil majnuni hatta afaqa wa anis sabi hatta balagha. Karena diangkat artinya tidak ada catatan pahala, tidak ada catatan dosa daripada 3 orang. Anin naimi hatta istaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Sampai dia bangun, baru dia dicatatkan di sana dosa. Sehingga kalau ada orang tidur di sana, potong leher orang, maka dia tidak dipisah. Ada orang tidur mimpi misalnya, dipotong leher temannya di waktu dia tidur tersebut, karena tidurnya mau pisau, maka dia tidak dikisos karena dalam keadaan apa? Tidur. Silakan kalau mau tidak berdosa, tidur aja sepanjang zaman. Bisa bangun. Kalau melek bangun juga namanya. Kalau melek bangun juga namanya. Nah itu sabda Rasulullah, semua kita adalah orang yang memelihara, orang yang dimintai pertanggungjawabannya, orang yang mas'ulun dan ditanya, wa mas'ulun dan ditanya an ra'iyati, daripada gembalaannya atau tanggung jawabnya. An ra'iyati, daripada gembalaannya atau tanggung jawabnya. Al imamu ra'in, pemerintah, imam ra'in, akan dimintai pertanggungjawaban. Pemerintah, orang yang merintah, dari skala paling rendah sampai yang paling atas, daripada pemimpin rumah tangga, kemudian ketua RT, ketua RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, seterusnya dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'at apa namanya? Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dimintai an ra'iyati, daripada tanggung jawabnya. Wa rajulu ra'in, dan seorang laki-laki ra'in, pemelihara, penanggung jawab fi ahli, dan seorang laki-laki ra'in, penanggung jawab fi ahli, pada keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia dimintai an ra'iyati, daripada orang yang ditanggung jawabinya. Wa mar'atu ra'iyatun, dan seorang perempuan menjadi wal mar'atu ra'iyatun, seorang perempuan ra'iyatun, menjadi penanggung jawab di baiti zawjiha, di rumah suaminya. Apapun yang ada di rumah suami menjadi tanggung jawab seorang istri. Apapun yang ada di rumah suami menjadi tanggung jawab seorang istri. Sehingga kalau suaminya pergi, semuanya tanggung jawab seorang istri di sana. Wa mas'ulun wa mas'ulatun, dan ditanya perempuan itu al-ra'iyatiha, daripada pemeliharaannya atau tanggung jawabnya terhadap apa yang ada di rumah suaminya. Sapi-sapi piring belak misalnya, itu tanggung jawab seorang apa? Istri. Sehingga masalah apapun di sana harus dia ada musyawarah seorang istri dengan suaminya. Wal khadimat, wal khadimu, kemudian seorang pembantu ra'in, menjadi pelihara, wa mas'ulun ar-ra'iyati, dan dia dimintai tanggung jawab ar-ra'iyati, daripada, dan dimintai pertanggungjawaban ar-ra'iyati, daripada peliharaannya, artinya daripada yang ditanggung jawabinya. Nah, itu semua kita pokoknya sudah tidak lepas daripada yang namanya tanggung jawab. Bahkan terhadap tubuh kita sendiri, kita dimintai pertanggungjawaban pada Allah SWT. Berapa kali napas kita keluar setiap hari, itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT nanti. Di mana kita gunakan dia? Keluarnya di mana kita gunakan, menghirupnya juga di mana kita gunakan. Ada tanggung jawabnya. Tidak gratis ini, akan dimintai pertanggungjawaban. Hanya itu, jadi apa bayarnya, pertanggungjawaban itu nanti. Karena itu kita diajarkan supaya bisa menggunakannya sebaik-baiknya, baik O2 ataupun CO2, baik yang kita hirup ataupun yang keluar daripada kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu keluarkan dia, padahal dia tidak ada gunanya untuk keluar? Kenapa dikeluarkan? Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pada tubuh kita semuanya pokoknya ada tanggung jawabnya. Babul hadanati, satu bab yang menjelaskan tentang hukum hadanah, pengasuhan. Hukum hadanah, pengasuhan.
Qala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr, wal As. Qala Abdullah bin Amr al-As, berkata Abdullah bin Amr al-As. Ja'at imratun, datang seorang perempuan ila Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata perempuan itu, inna ibni hadza, anakku ini ya Rasulullah, kata perempuan itu, kana batni lahu wi'aun, adalah anakku adalah di anakku dalam perutku, lahu wi'aan, baginya adalah wi'aan, lubang. Ya, dia minum, dia makan dalam perut ibunya, anak tersebut lewat tali pusat. Wahai jadi lahu, lewat tali pusatnya dia makan anak itu di dalam perut ibunya. Wahai jadi lahu hiwaan, dan pangkuanku, tahu pangkuan? Apa bahasa kita pangkuan? Iwaan. Tidak tahu yang lain, soalnya saya tahu bahasa sendiri. Bahasa Indonesia tahu, bahasa sendiri tidak tahu. Misalnya anak-anak sini, jangan anak yang sana. Anak-anak yang sini, misalnya anak sesela. Anak sesela kalau tanya, tahu kamu gunung? Tidak tahu dia gunung. Karena tidak pernah lihat. Saya gampang menghibur di situ, itu makan goreng saya bilang. Padahal itu makanan Malaysia juga enak dimakan. Gampang diulek-ulek dia, karena tidak pernah tahu. Sama juga kalau ditanya sekarang, tahu kamu namanya krotok? Yang anak sini pasti dia tidak tahu namanya krotok. Apa? Bukan. Krotok itu ada di leher sapi, itu namanya krotok. Bahasa kita itu, sehingga suatu bahasa kita itu perlu untuk kita digunakan, dia perlu untuk kita ketahui bahasa kita itu. Banyak yang tidak ketahui bahasa kita sendiri, apalagi menggunakan bahasa halus, jarang kita ketahui. Kemudian wahai jadi dan pangkuanku, kata perempuan itu, lahu baginya, bagi anak itu, hiwaan, ialah tempat pengasuhannya, menjadi tempat dia diasuh oleh ibunya. Wasati lahu siqaan, wasati, dan apa disaji? Jangan pura-pura tidak tahu. Apa disaji? Dan sebelum nyebutnya wasati dan kotok susu. Bahasa Indonesia yang penting. Apa diteriakin? Kalian gak punya kan, kalian punya juga. Cuma kalian yang kalian adalah orang-orang yang tidak punya masa depan yang pasti. Perhatikan, lanjutkan. Wasatilahu, dan utang susuku baginya, bagi anak itu maksudnya. Sikoan, menjadi tempatnya minum. Kata ibu itu,
kata ibu yang melapor kepada Rasulullah, bukan kata saya misalnya hanya menerjemahkan. Karena kalian tadi ditanya, nggak tahu wallahualam apakah dia tahu atau tidak, atau memang lalu mengungkapkannya. Terpaksa saya ungkap jadinya. Wa inna abahu, dan sesungguhnya bapaknya, bapak daripada anak itu katanya, talaqani, telah menceraikanku. Oh iya. Itu katanya. Wa inna abahu, dan sesungguhnya bapaknya, bapak anak itu katanya. Jadi dia di siang, di waktu dia sedang apa? Sedang hamil. Talak apa namanya ini? Talak bid'ah namanya. Talak bid'ah. Talak bid'ah yang haram hukumnya. Talak bid'ah itu tetap dia jatuh, tetap jatuh hukumnya, tapi haram hukumnya. Talak itu hukumnya adalah pertama dia halal, itu hukumnya mubah pertama. Abghadul halali indallah at-talak. Pekerjaan halal yang paling dibenci oleh Allah, pekerjaan halal yang dilaknat oleh Allah adalah talak, bercerai. Bercerai itu dibenci oleh Allah SWT. Kemudian bisa menjadi haram hukumnya apabila seorang laki-laki mentalak istrinya ketika dia sedang bunting, ditalak istrinya, atau ketika dia sedang nifas, ditalak istrinya, itu haram hukumnya. Atau perlu bergerak misalnya, perlu bergerak operasi itu ya siang dan kaya itu tidak namanya. Itu menjadi penyesalan sepanjang masa. Itu kadang-kadang bagi seorang suami gila, kadang-kadang dia. Saya katakan demikian pernah terjadi di sini tuh. Pernah terjadi di orang sini. Kebetulan saya liwat. Kebetulan saya orang dulu. Kebetulan saya masih kecil itu liwat, saya mau pergi ke kolam. Mau pergi untuk mandi ke kolam. Allah alam, nggak tahu dia bertengkar di sana sama istrinya. Dia bertengkar sambil ketawa. Berarti dia bertengkar di sana adalah sedang apa? Yang mesra. Tapi kenapa keluar kata-kata? Jadi akhirnya diusulkanlah dirinya begitu. Diusulkan nggak bisa menjadi apa? Nggak bisa menjadi biasa. Tetap hukumnya apa? Sah, dia tidak sengaja ada bilang, karena dia sedang main-main, nggak tahu dia. Akhirnya tetap sampai sekarang tidak pernah dia bunuh. Akhirnya mereka pun diberikan jodoh lagi oleh Allah dengan jodoh yang lain. Tapi tetap akan jadi satu penyesalan karena mereka sama-sama saling mencintai. Untung dia tidak gila, karena ada yang sampai gila. Ada yang sampai gila itu masih sampai sekarang. Tidak usah sebut orang. Yang gila itu adalah masih sampai sekarang yang tidak waras akalnya. Wala wa inna bahu talakan, dan semuanya bapaknya telah menceraiku. Wa za'ama, dan bapaknya mengira annahu yanzi'u, bahwa dia bisa mencabutnya minni dariku. Bapaknya mengira bahwa dia bisa mencabut anak itu minni dariku. Itu kata istri itu melaporkan kepada Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda, anti ahaqqu bihi, engkau adalah lebih berhak bihi dengannya, walam tangkihi, selama engkau belum menikah, selama engkau belum mendapatkan jodoh lain. Ini kalau ada perempuan yang ada seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, kemudian punya anak kecil, maka yang paling berhak pengasuhnya itu adalah siapa? Istrinya. Boleh juga Pak, ibu daripada anak itu. Bukan siapa? Bukan bapaknya. Ibu daripada anak yang dicerai oleh bapak si anak tersebut. Itu yang berhak mengasuhnya. Sampai kapan? Ya, pertama adalah dalam fikih sampai anak itu berumur 7 tahun. Yang kedua sampai
ini yang kedua, sampai si perempuan itu menikah dengan orang lain. Karena kalau sudah menikah dengan perempuan lain nanti orang laki-laki lain, serahkan, itu adalah menjadi tanggung jawab siapa? Jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si bapak, yaitu suami daripada seorang perempuan yang tersebut. Itu yang punya tanggung jawab setelah dia menikah perempuan itu dengan orang lain. Kenapa? Karena apalagi cara-cara sekarang itu digorok nanti anak orang. Nah ini, jadi sebelum kita akhiri, maka hak asuh bagi seorang yang bercerai jatuh kepada seorang ibu daripada anak tersebut. Hak asuhnya jatuh pada seorang apa? Ibu daripada anak tersebut. Itu yang jadi jangan nanti kadang-kadang kan perempuan besak di tangan, sepak di sini. Ya boleh, itu tidak dia kangen siapa? Dari kangen anaknya, padahal dia lahirkan anak itu antara mempertaruhkan hidup dan mati. Itu saya sering mendampingi istri saya melahirkan, lumayan. Sambil kita diolok sama siapa? Sambil saya diolok sama sang suster, karena saya cerita tadi malam bertemu sang suster, kenangan tetap dia kenang itu pengoloknya sama saya. Begini caranya, dia bilang, jangan si dia itu mau pergi, dia bilang, si dia sudah enakan sekarang mau pergi. Itu kan saya. Ya, akhirnya begitu dia kesakitan, kita dekat sama dia, topi kita di apa? Direnggut topi kita, bulu kita dipukul, kesakitan orang. Nah itu. Kemudian lama keluar sambil jam orang nganting, saya itu tidak tahu bagaimana mau apa dilakukan. Akhirnya saya nelpon siapa tempat mengambil syarat ini. Itu ditelepon tidak nyambung, itu ditelepon tidak nyambung. Ambil air, karena tadi sudah batal dulunya. Ambil air wudhu di puskesmas di Polres itu. Ambil air wudhu, langsung saya telepon. Tahu dapat? Langsung saya berhaluan minta kepada sang Khalik yang menciptakan dia. Barulah dia keluar. Harus nanti kan kalian bakal jadi pendamping ini. Semua kalian orang-orang yang bakal menjadi pendamping. Jadi jangan nanti mau enaknya saja. Lihat istrinya bantu orang anting sakitan turun. Kita dibirin sedingan orang yang hanya janda punya apa? Tak punya tanggung jawab sangat besar. Jadi harus didampingi itu. Seperti cerita-cerita para ulama itu. Sampai nah itulah sebabnya sangat besar kewajiban kita kepada orang tua kita. Di sanalah kita tahu ketika seorang punya anak nanti, di sanalah dia tahu bagaimana besar kasih sayang daripada orang tuanya kepada dirinya. Kadang-kadang sambil kita berdiri, mata kita terpenjam sambil menggendong di sana. Itu kadang-kadang begitu yang dialami. Saya juga tak akan menyangka seperti itu, karena saya waktu diajar situ sama orang tua, nah jemaah kami tuan jemaah, dia bilang jemaah kita pembantu di sini. Ternyata memang betul pembantu itu tidak selamanya apa, tidak selamanya siap keluarga kita. Pembantu juga tidak selamanya siap. Masa itu dalam terjaga 24 jam, ya pada mendengar. Dan saat itulah kita tampil untuk mengerjakan kewajiban kita. Babul jinayat, ini akan berpindah nanti kepada rubuk yang terakhir. Dalam ilmu fikih itu ada 4 rubuk. Fikih itu dibagi menjadi 4 di sana. Pertama ada namanya rubuk apa? Rubuk ibadah. Yang kedua namanya rubuk muamalah. Yang ketiga namanya rubuk munakahat. Sudah selesai dia sekarang. Yang keempat nanti ada namanya rubul jinayat. Akan insya Allah mulai rubul jinayat nanti masalah hukum ini, masalah hukum dalam pandangan Islam, masalah hukum khusus, hukum apa namanya yang ada dalam
pengadilan agama di Indonesia, pengadilan agama. Babul jinayah, jadi rubu'ul jinayah, rubu'ul jinayah. Jadi ada rubu'ul ibadah, rubu'ul muamalah, rubu'ul munakahat, rubu'ul jinayah. Itu yang akan dibicarakan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini dulu muzakarah kita pada kesempatan siang ini. Semoga Allah menjadikannya muzakarah yang barakah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa salli. Allahumma salli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allah wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak usah salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open. Di kantor. Pacuan mati. Gimana caranya nih ambil? Ya biarin udah. Di kantor.
Ustaz Edi, Ustaz, maaf nih gaptek nih kekuatan matematik. Di mana mati? Ah, ini bagus.